Halo guys, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang komunikasi lintas budaya. Apa sih komunikasi? Komunikasi yaitu antara dua orang atau lebih bertukar informasi. Contoh nih, Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana asalmu? Dari Nigeria. Mana? Dari Nigeria. Oh, Nigeria. Ya. Nah, dari sini kita tahu informasinya apa? Sani itu dari Nigeria, salah satu negara di Afrika. Ya. Thanks. Nah, terus yang kedua, apa sih budaya? Budaya itu ya, sistem yang kompleks. Contohnya memiliki ciri-ciri, norma, dan kepemilikan bersama dalam suatu suku. Nah, apa sih kebudayaan? Kalau kebudayaan itu hasil karya dari suatu suku. Contohnya nih, nilai-nilai, terus seni rupa, alat-alatnya, dan kayak kesenian yang dimiliki. Apa sih khas dari suku ini? Nah, bisa dari tarian, bisa dari alat musik dan lain-lainnya. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk yang telah dipaparkan oleh Rohman tadi, budaya tersebut mempunyai karakter, yang dimana karakter tersebut mempunyai 5 aspek. Yang pertama itu menyatakan bahwasanya kebudayaan dapat dipelajari sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rohman. Dia mempelajari budaya Sani dari komunikasinya seperti apa. Dan yang kedua ini kebudayaan bersifat logis. Nah, budaya tuh kadang kita melihatnya ada sebagian yang logis, ada yang enggak. Kalau misalnya kita yang katakan logis itu contohnya seperti Jogja. Jogja tuh dalam kota keratonnya dia mempunyai budaya untuk berfilosofi. Dan untuk selanjutnya ini kebudayaan merupakan dasar dari identitas individu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya aku sendiri, jika kamu ingin mengenali diriku, itu kau harus tahu bahwasanya dia ini aslinya dari mana. Nah, aku sendiri itu berasal dari Sunda, dan kau harus memahami bahwasanya orang Sunda tuh mempunyai karakteristik seperti apa sih. Nah, itu bisa menjadi poin-poin untuk mengenali orang tersebut. Dan yang keempat itu kebudayaan menggabungkan yang tampak dan yang tidak tampak. Nah, jadi ada beberapa contoh. Contohnya itu seperti yang tampak. Yang tampak tuh yang telah dicontohkan oleh Rohman dan Sani tadi. Kita berkomunikasi. Komunikasi itu pastinya kita ada dua orang yang terlihat. Dan untuk komunikasi yang tidak tampak, contohnya itu seperti kebudayaan yang terdahulu. Dan ada juga yang kebudayaan bersifat dinamis. Nah, yang dimaksud dinamis ini adalah sifat yang dimana kita mau untuk bergerak, berubah, dan beradaptasi. Nah, budaya tersebut menjadi poin untuk beradaptasi dengan cepat. Contohnya di mana setiap ketika orang memasuki daerah yang dimana itu bukan daerah dia, akan tetapi dia bisa beradaptasi, itulah yang dimaksud dengan adaptasi budaya. Dan yang selanjutnya itu pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Di sini dipaparkan bahwasanya komunikasi antar individu dalam lingkung bisnis untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi setiap dalam suatu tim untuk bisnis itu ada beberapa aspek yang dimana orang ini mungkin bukan dari budaya ini, akan tetapi dalam dunia bisnis itu mempunyai satu tujuan. Jadi konteksnya mungkin bisa selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran komunikasi lintas budaya. Kita bisa melihat bahwa komunikasi lintas budaya melibatkan lebih dari suatu budaya. Di sini terdapat budaya A, budaya B, dan budaya C yang semuanya saling berinteraksi. Panah dua arah yang menghubungkan tiap budaya menunjukkan bahwa komunikasi ini bersifat timbal balik. Masing-masing pihak tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menerima dan menanggapi pesan dari budaya lain. Hal ini menggambarkan pentingnya saling memahami perbedaan nilai norma dan cara berkomunikasi agar tidak terjadi salah paham. Intinya, komunikasi lintas budaya adalah proses interaksi yang membutuhkan terbukaan dan adaptasi dari semua pihak. Selanjutnya, pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Dengan demikian, komunikasi bisnis lintas budaya
sangat penting dalam meningkatkan kerjasama bisnis, efektivitas komunikasi, kesadaran global, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang bisnis yang semakin kompleks dan beragam. Berikut beberapa alasan pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. 1. Meningkatkan kerjasama bisnis. Contohnya membangun hubungan. Membangun hubungan ini membantu membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis dan budaya lain. 2. Meningkatkan efektivitas komunikasi. Contohnya menggunakan bahasa yang tepat. Menggunakan bahasa yang tepat dan efektif dengan berinteraksi dengan mitra bisnis dari budaya lain. 3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman global. Contohnya mengenal budaya bisnis lain. Komunikasi lintas budaya membantu kita mengenal budaya bisnis lain dan memahami perspektif mereka. 4. Meningkatkan kemampuan beradaptasi. Contohnya beradaptasi dengan lingkungan bisnis baru. Dapat membantu kita dengan beradaptasi dengan lingkungan bisnis baru, dapat membantu kita beradaptasi dengan lingkungan bisnis baru dan memahami norma-norma sosial yang berlaku. Berikutnya 3 tren yang penting yang berkaitan dengan semakin pentingnya komunikasi lintas budaya diantaranya 1. Globalisasi pasar, 2. Kemajuan teknologi, 3. Tenaga kerja multi budaya. Dengan 3 tren ini, globalisasi, teknologi, dan keragaman tenaga kerja, kita semua perlu meningkatkan kemampuan komunikasi bisnis budaya agar bisa sukses di dunia global. Tahu. Ini Oke, mobil. untuk selanjutnya yaitu mengenali perbedaan budaya. Mobile phone. Seperti yang dicontohkan oleh Rohman dan Sani, perbedaan dapat dilihat dari beberapa hal tersebut. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan pasti akan berbeda antara negara yang dimiliki oleh Sani sama Rohman. Tentu itu akan menjadi suatu perbedaan. Maka dari itu pentingnya komunikasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya itu bahasa tubuh. Tentu saja bahasa tubuh yang sehari-hari kami pakai akan berbeda dengan Sani tadi. Seperti gestur gerakan tangan, gerakan badan, dan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu sosialisasi dan sopan santun. Tentu saja Sani dalam bersosialisasi di negara Indonesia akan sedikit kesusahan karena akan sangat berbeda dengan apa yang di negaranya. Untuk sopan santun tersendiri kita memiliki sopan santun yang sangat beragam. Sani harus bisa beradaptasi dengan apa yang ada di daerah Indonesia. Maka dari itu komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting agar kita bisa beradaptasi untuk tempat yang kita akan datangi. Sikap untuk menegaskan kepekahan lintas budaya, toleransi, menjaga citra, menanam kesabaran. Itu aku kak.